Tahukah Anda mengapa orang-orang paling sukses di dunia, seperti Barack Obama, sering terlihat menggunakan pakaian yang sama setiap hari? Mereka tidak malas, mereka sedang menjalankan taktik mental yang sangat kuat, mental minimalism. Setiap hari, Anda bangun dengan energi mental penuh. Namun, jika energi ini terkuras habis untuk hal-hal kecil, sebelum jam makan siang Anda sudah merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi ini adalah kelelahan keputusan atau decision fatigue. Kelelahan ini menyebabkan Anda kesulitan fokus, mudah marah, hingga membuat keputusan penting yang buruk. Inilah waktunya kita berhenti membuang-buang pikiran pada hal yang tidak penting. Selamat datang di Pilar Mental, tempat kita membangun ketahanan batin. Selama ini, kita tahu minimalism sebagai cara membuang barang. Tapi bentuk minimalism yang paling powerful sebenarnya adalah membersihkan pikiran. Ini adalah cara memenangkan kembali fokus, energi, dan kemauan Anda atau willpower. Kami akan membagikan 4 prinsip mental minimalism untuk mengatasi kelelahan keputusan agar Anda bisa menyimpan energi mental Anda untuk keputusan yang mengubah hidup. Pertama, memahami kelelahan keputusan, musuh keberhasilan. Kelelahan keputusan adalah kondisi mental yang muncul setelah kita membuat serangkaian keputusan terus-menerus. Ini adalah fakta ilmiah, otak memiliki kuota terbatas. Bayangkan setiap keputusan kecil mulai dari memilih pakaian, membalas pesan, atau memilih jalur saat mengemudi, mengikis kuota ini. Kuota mental Anda bukan hanya diisi oleh keputusan besar. Dampaknya, pembelian impulsif, saat lelah, Anda cenderung membeli hal yang tidak perlu. Penurunan disiplin, Anda gagal mengikuti diet atau menunda tugas penting. Reaksi emosional berlebihan, Anda lebih mudah terpancing amarah karena Anda tidak punya energi mental untuk memprosesnya secara rasional. Tujuan mental minimalism bukan membuat Anda hidup miskin, tapi membuat pikiran Anda kaya akan fokus dan niat yang jelas. Prinsip 1, subtraksi informasi dan konten. Di era digital, otak kita adalah hard drive yang penuh dengan junk file. Informasi yang tidak relevan, gosip, atau feeds media sosial yang tidak mendukung tujuan Anda. Setiap file ini menuntut keputusan, diabaikan, ditanggapi, atau dicemaskan. Subtraksi informasi adalah tindakan proaktif untuk memblokir informasi yang tidak mendukung niat Anda. Aplikasi dan implementasi, pola default, jangan pernah biarkan default Anda adalah melihat telepon genggam. Balikan posisi telepon atau letakkan di ruangan lain saat Anda bekerja. Aturan need to know, latih diri Anda memfilter informasi. Tanyakan, apakah saya benar-benar perlu tahu ini hari ini agar pekerjaan saya berhasil? Jika jawabannya tidak, segera abaikan. Jadwal informasi, tentukan jam spesifik untuk mengonsumsi berita atau media sosial. Misalnya hanya 10 menit setelah makan siang. Jangan biarkan input informasi mengendalikan jadwal Anda. Ketik prinsip 2, otorisasi rutinitas dan lingkungan. Rutinitas adalah software mental yang mengotomatisasi keputusan harian yang tidak penting, sehingga menghemat kuota energi Anda. Kita tidak hanya mengotomatisasi tindakan, tapi juga mengotomatisasi lingkungan kita. Aplikasi dan implementasi, otomatisasi pilihan-pilihan, terapkan aturan satu pilihan. Misal, jika Anda memilih untuk makan makanan sehat, pastikan di kulkas Anda hanya ada makanan sehat, sehingga Anda tidak perlu lagi memilih. Skrip keputusan, buat skrip tanggapan cepat untuk situasi yang berulang. Contoh, skrip email yang mengatakan maaf, saya tidak bisa menerima proyek ini saat ini. Ini menghemat waktu berjam-jam untuk overthinking cara menolak. Sistem pakaian atau uniform, terapkan capsule wardrobe atau mini uniform untuk bekerja. Ini mengeliminasi keputusan visual pertama Anda di pagi hari, yang sangat menguras energi. Prinsip 3, tentukan zona non-negosiasi. Mental minimalism menuntut Anda untuk protektif terhadap waktu, uang, dan energi Anda. Zona non-negosiasi adalah batas-batas tegas yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini adalah keputusan besar yang Anda buat sekali untuk melindungi ribuan keputusan kecil. Aplikasi dan implementasi, zona waktu, tentukan deep work window Anda atau jendela kerja fokus. Misalnya, jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Di jendela ini, semua notifikasi dimatikan dan pintu ditutup. Tidak ada permintaan yang boleh melanggar zona ini. Zona finansial, tentukan anggaran bulanan untuk pengeluaran yang tidak penting. Begitu anggaran habis, Anda tidak perlu lagi membuat keputusan boleh beli atau tidak. Aturan telah dibuat, dan ini mengeliminasi decision fatigue saat berbelanja.
Zona kesehatan, tentukan waktu tidur dan waktu olahraga yang tidak dapat dinegosiasikan. Jika ada ajakan yang mengganggu zona ini, tolaklah tanpa perlu merasa bersalah. Prinsip 4. Terapkan review dan refleksi mingguan. Minimalisme bukanlah kondisi statis, tapi adalah proses berkelanjutan. Anda harus secara berkala membersihkan sampah yang menumpuk di pikiran Anda. Review dan refleksi mingguan adalah proses mental di mana Anda mencabut gulma yang mulai tumbuh kembali. Aplikasi dan implementasi, pertanyaan audit. Setiap akhir pekan, tanyakan, keputusan apa yang paling menguras energi saya minggu ini? Dan informasi atau kebiasaan apa yang bisa saya hilangkan minggu depan? Deklarasi mental. Gunakan waktu ini untuk menuliskan 3 hal yang paling penting untuk minggu depan. Dengan mendeklarasikannya secara tertulis, Anda membuang semua keputusan atau pilihan yang tidak relevan. Jeda digital, ambil 1 sore atau 1 hari penuh tanpa gadget sama sekali. Ini adalah jeda mental total yang meregenerasi kuota keputusan Anda. Kelelahan keputusan adalah musuh tersembunyi bagi produktivitas dan kebahagiaan Anda. Dengan menerapkan mental minimalism, Anda tidak membatasi hidup Anda, tetapi Anda membebaskan diri Anda dari pilihan-pilihan yang tidak penting. Ingat, ini adalah proses subtraksi. Apa yang akan Anda kurangi hari ini? Tulis di kolom komentar. Prinsip atau zona non-negosiasi mana yang akan segera Anda terapkan? Jika video ini membantu Anda menemukan kembali kejernihan mental, jangan lupa subscribe Pilar Mental untuk lebih banyak wawasan yang berbasis sains dan filosofi. Sampai jumpa di video selanjutnya.